You're listening to Cluif Podcast. Dia tuh kan apa ya? Dia tuh wakil ketua angkatan gue. Itu emang badan naksir sama dia. Soalnya kan dia emang 2000, dia tuh angkatan 99. Jadi ya kenal lah sama orang-orang atas. Soalnya kan dia juga sering Bandung juga, jadi kenal sama orang-orang yang kayak angkatan 2018, 17 segala macem. Ada pokoknya satu per dua orang gitu. Dia tuh pernah waktu gue lagi di kampus itu kan kampus gue kan bisa ya. Kalau kampus fakultas itu namanya FIK. Kalau kampus umum namanya gedung apa namanya? Pokoknya itu gedung umum pokoknya buat matkul umum gitu. Jadi pernah tuh, jadi pas gue lagi mau kelas gue, kating gue ini samping kelas gue sebelahnya. Gue apa? Plastik. Anjing ini aja nih. Terus ya udah, besok pas gue jalan dia giniin gue apa kayak gituin gue. Kapan kayak gitu? Senggol gitu. Habis itu pas gue udah sama si itu lah pokoknya. Habis itu dia cerita ternyata si cewek ini, ternyata dia itu pernah suka sama dia katanya. Sampai gini. Sampai pernah nih, dia kan emang anak BMW banget ya cowoknya ini. Terus kayak tiap harinya kayak dipamerin mulu, terus kayak jemput dia. Sini balik gitu lah pokoknya. Jadi kayak di film-film ya anjing. flexing banget. Dan sedangkan gue kan juga, gue gak ada kendaraan juga gitu. Gue sama temen gue juga gak ada kendaraan juga. Terus kayak iri aja sama gue gitu. Kuliah. Ya gitu sih paling kalau kuliah. Kalau awal banget ya itu, cuman kalau yang awal gue di Bandung banget ya itu asrama sih. Yang menarik lah. Itu kenangan gue banget soalnya. Tapi yang lu di museum itu menarik juga, Pak. Menarik juga, cuman Cerita lah ya kan. akhirnya dia minta maaf juga sama gue pas main futsal, kalah. Ya gitu lah pokoknya, lucu lah pokoknya. Kenapa usah kalah? Emang harus dikalahin. Digebok sampai mati. Bang Rehan. Pengalaman awal kerja kali. Gue bridging-nya. Itulah dari gue. Terus ini kan karena covid jadi kuliah online ya. Nah, pasti jawabannya hampir semua boring lah ya kuliah online kan, karena nggak ketemu temen lagi. Enggak sih, gue menarik semua. Kalau menarik. Mantap. Gue boring soalnya. Kalau gue boring jujur karena belajar apa? enggak. Iya, itu dia. Gambar di papan tulis. Iya, nah maksud gue kan karena lagi online gini nih, kalian jadi banyak di rumah kan, mesti kan bisa sambil nyicil gawean gitu kan. Iya. Ngambil part time atau freelance gitu kan. Ada nggak sih dari kalian yang ngambil kerjaan-kerjaan kayak gitu selagi masa pandemi kayak gini buat sampingan gitu sambil kuliah? Gue nggak ada. Hah? Gue nggak ada. Bego. Kalau gue sih nggak banyak karena kuliah gue agak padat juga ya. Tugas kalau nggak ngumpulin juga agak repot di guanya. Jadi kalau emang benar-benar lagi free, ya gue ngambil. Waktu itu gue juga ngambil beberapa job dari abang Raihan ya. Gue juga ngambil job beberapa dari bokap gue. Gue juga bangun bisnis. Sebenarnya bukan bisnis sih. Sebenarnya kayak cuman iseng-isengan aja berempat. Tetap dibilang bisnis dong kalau kayak gitu. Iya. Mungkin ya. Tetap dibilang bisnis. Usaha lu itu soalnya. Kayak ngejalanin tentang buat produk multimedia. Ah. Ya linear lah sebenarnya sama apa yang gue lakuin. Apa nama usaha lu itu? Nama usahanya itu namanya Biang Indonesia. Biang. Cuman lagi nggak berjalan aja sekarang. Udah lama nggak Vakum. jalan. Lagi vakum lah ibarat jatuhnya mah. Iya. Jatuhnya vakum kan? Jatuhnya vakum. Bukan berhenti total. Iya. Terakhir gue ngambil yang dari Biang ini ada project dari partai gede, Partai Indonesia. Nah, kebetulan kan karena padat juga kuliah, jadi ya gue nggak banyak ngambil gawean. Paling cuman kayak yang gue lagi sempet kayak gitu-gitu. Paling kalau lagi gabut gitu kan, paling cuman kayak ngikut teman. Gue ngikut teman. Iya mau pilih ada syutingan apa. Nah itu aja sih. Sama satu lagi, gue lagi main NFT sekarang. Gede. Lagi hot-hotnya ya. Kenceng nih. Belum. Belum. Masih. Gue belum jadi Gozali everyday kayak. Dan gue bukan jual foto selfie sama foto KTP gue kayak orang-orang Indo pada umumnya. Gue belum buat digital art. Lu jual ini ya, kartu BI? Enggak, gue lagi iseng. Nah, lu jual apa di situ? Video atau foto atau? Gue jual gift, fotografi.
banyak. Gue bikin gambar-gambar iseng aja, gambar-gambar kayak ada lidah melet, terus lidahnya ganti-ganti warna, terus belakangnya backgroundnya gerak. Terus gue bikin orang lagi kayak senyum lebar gitu, terus matanya Bitcoin, gerak-gerak ganti Bitcoinnya ganti-ganti warna, backgroundnya gerak. Pokoknya gue bikin GIF karena rata-rata kan banyak kan JPEG PNG ya. Gue sebenarnya kan ada beberapa website yang untuk jual NFT itu kan. Nah ada di satu website itu emang rata-rata ngejualnya GIF, ngejualnya pokoknya gerak lah dia. Nah kalau yang gue pakai sekarang ini, gue kan research dulu kan. Lu pakai apa? Net? OpenSea. Udah langsung OpenSea. OpenSea kan rata-rata PNG. Jarang gue lihat kalau gue nge-scroll, kalau gue nge-surfing webnya masih sedikit yang gerak-gerak, yang GIF tuh dikit. Makanya gue mau coba GIF. Makanya gue mau coba GIF gitu sih. Kalau untuk mengisi kekosongan di kuliah online ya. Kalau lu Bil? Ya sebenarnya sebelum online juga gue udah mulai diajak sama cutting gue lah buat ikut syuting. Tapi selama kuliah online ini jadi lebih banyak lah proyekan buat syutingnya. Itu sekali lu project dapat berapa? Mau disebut harganya apa nggak usah? Atau banyak atau cukup atau gimana? Cukup. Sedikit. Sedikit tapi banyak. Tapi cukupnya lebih Sedikit tapi ke ini banyak. apa ini? Cukup lebih Standar. ya, Ke atas. menengah ke atas lah. Bagus. Ada UMR sebulan. Hah? UMR sebulan ada. Nggak nyampe sebulan sih udah UMR. Berarti cukup Lebih dari cukup. Ya, alhamdulillahnya. Tapi kan badan jadi cepet tipes. Betul. Itu nggak bohong. Karena emang menurut gue pribadi ya Capek. syuting kayak gitu. Maksudnya kayak ya selama kuliah online ini karena pandemi ya gue jadi lebih sering dapat proyekan Explore, syuting lah. Iya, lebih banyak dapat lah, apalagi dari cutting gue juga pada ngajak. Ya minusnya ya kuliah ketinggalan. Ya nggak ada yang bohong sih, ya lu butuh duit gitu. Ya nggak sih. Ya sama pengen berkarya aja sih, makanya kayak lu jadi ngelupain kampus gitu, kuliah yang harusnya wajib gitu. Tapi gue ada pertanyaan deh. Dari tadi kan kita ngomongin first impression awal masuk kuliah ya kan. Tapi kan Bang Rehan kan dia kan belum nggak lulus kan, nggak langsung kuliah kan, dia langsung kerja. Nah gue tuh kepo banget gue sama first impressionnya dia, kayak pengalaman dia awal-awal masuk yang benar-benar kerja gitu loh kan. Kalau proyekan dia kan pribadi, terus bisnis dia kan pribadi gitu kan. Maksudnya kerja sama orang. Ya, kerja sama orang gitu. Gue pengen banget tahu apa sih pengalaman awal-awal itu gimana rasanya. Pakai salam kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Kalau pengalaman pribadi ya, awal-awal pertama kerja, ya itu sama kayak awal-awal lu masuk sekolah. Cuman bedanya itu lu kayak dapet tekanan. Batin. Iya, Pressure lebih gede lah. pressure lebih gede ketimbang lu awal-awal kayak masuk kuliah dan sekolah dan segala macem ya. Ya untuk fresh graduate, apalagi nanti lu yang lulus baru masuk kerja dan sebelumnya di kuliahan lu itu lu belum pernah atau enggak sedikit nanganin project-project ya Bel ya. Itu emang nanti bakalan ada pressure tersendirinya lah. Gua nggak bisa menceritakan pressure itu kayak gimana, tapi kayak Ya karena emang beda-beda. iya, Tergantung bidangnya lah. iya, tapi intinya pas ada pressure itu bener-bener ada, mau lu sejago apapun atau nggak sehebat lu di bidangnya, pressure itu ada. Karena lu masih tinggal di Indonesia nggak sih? Gitu. Iya dong. Ya itu juga bisa jadi, dan juga kalau di kerja tuh lu nggak bisa yang namanya lu nolong orang, itu nggak bisa. Berarti udah apatis aja ya. Apatis men, untuk lu dan untuk lu gitu, bukan Jadi, untukmu dan untuk dari kita lo. semua. Berarti dunia kerja itu liberal dong. Liberalis. Bisa dibilang, tapi ada juga yang merangkul, cuman Tapi itu kalau misalkan job lu kayak susah, bisa kan kayak orang bantuin gitu bisa kan? wah nggak ada. Gak ada yang mau apa nggak ada yang bisa? Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena Nggak ada bayarannya. ya yang pertama itu Berarti kalau dibayar mau dong. dibayar mau, cuman tergantung lagi
intinya nggak bakalan ada yang mau bantu walaupun dibayar pun, karena itu tanggung jawab lu. Mau Tapi lu ada head, sebagai mau lu juga gimana? Lu kan yang punya jobnya nih. Lu kerja sesuatu, cuman lu susah. Itu lu nya yang kayak lu kayak butuh orang nih gue, atau kayak aku sendiri aja lah gitu. ya susahnya tuh tergantung. Kita kan ada ini ya, supervisor masing-masing kan, ada head leadernya masing-masing. Itu kita pasti nanya lah ke dia. Cuman balik-balik lagi, mau sehebat apapun supervisor atau enggak head leader lu, ya lu tetap jalanin sendiri-sendiri. Sama aja sih kayak film, bener gak sih? Udah role jobnya masing-masing. di art aja. Sebenarnya kalau itu iya, tapi kan namanya kalau di gua ini kerjanya kan kolaboratif ya, melibatkan banyak orang. Dan kalau lagi di lokasi syuting ya sebenarnya udah punya divisi masing-masing kan, udah punya divisi anggotanya segala macam. Jadi kayak dengan lu menyanggupi kerjaan itu dan anggota lu yang segitu ya itu resiko lu. Tapi ya tetap balik lagi, kita kerjanya kolaboratif, enggak yang individualis. Mungkin karena gua corporate kali ya. Ya beda gawean, beda ituan lah ya, beda cara kerja lah ya. Iya. Itu sih paling kalau untuk gua pribadi pasti ada lah pressure-nya. Apalagi lu udah bakalan dicap tuh sebagai profesional. Iya. Mau umur lu masih muda, mau umur lu maksudnya lu baru lulus. Nggak ngaruh umur sih menurut gua. Iya. Karena emang balik lagi ke skillnya kan. Pengalaman juga kan. Iya, tapi maksud gua misalnya nih lu nggak dapet skill, maksudnya skill lu pas-pasan, tapi lu udah masuk kerja, itu lu udah dicap profesional. Tapi rekan-rekan lu tuh rata-rata umurnya Wah, anjing. Gua Terus kalau lu udah ngapain aja? Sebenarnya sih gua ini sih yang usaha hari-hari kue lu. konten. iya usaha gue. Itu yang itu apa? brownies. Kakak gua. Brownies lu enak tuh. Itu apa sih? Bukan, Pancake ya? Bukan bro. Apa sih? Pie es krim. Itu enak. Bukan pie es krim. Oh, lu udah pernah nyoba? Udah. Lu nggak ikut sih? Nah, Itu apa? Itu apa namanya? Itu pie coklat. Es krim. Bukan es krim. Es krim itu. Tapi bukan. Tapi dibawa kan dari freezer aja. Ya terus akhirnya nggak jadi apa? Masih berjalan sampai sekarang. Tapi Enggak ada tapi. Enggak, maksudnya gue bantuin juga promoin sih. dong biar beli kita gitu. Beli aja Jules Enak Dessert. soalnya. Guys, ayo beli Jules Dessert, ada pie, ada cookies lumer. Enak. Beli Itu satu gratis satu. bikin Oh, enggak ya, sendiri. enggak ya, enggak ya, enggak Itu ya. bikin sendiri. Sendiri. Lu apa sama siapa? Kakak. Enggak, kakak gue Free, doang. free ongkir ya. Kakak lu LSPR bukan? Iya, dia NSBR. Sebelum jauh nih, gue mau nanya. Tapi lu tadi mau nanya apa? Iya ini, gue mau nanya kayak kenapa kalian milih jurusan itu di kampus kalian? Kalau gue, kenapa gue milih film? Kamu suka film? Gue suka nonton satu, gue suka nonton film. Yang kedua, gue juga pengen tahu cara Bikin buatnya tuh gimana sih, sekeos apa dengan kata emang keos sih. Ya. Banget deh. Tapi kayak itu alasan gue sih kenapa gue. Tapi itu emang salah satu passion lo juga. Iya sih bisa dibilang kayak gitu. Kalau lo kenapa milih jurusan itu? Kalau Ini rokoknya pegang. gue masuk komunikasi gara apa ya? Gue karena pengen mengkomunikasikan karya gue ke publik gitu, dengan tepat. Hah? Kalau buat kayak gini nih, maksudnya kayak buat something konten atau emang dengan interest gue masih gak ada masalah. Ya, biasanya Dengan kan lingkungan hal yang lu suka juga kan. Iya, Misalkan ada obrolan, ada yang relate gitu kan. Cuma kalau yang nongkrong nggak ada yang relate gitu, gue kurang nyaman sebenarnya. Dibilang skip banget sih, sebenarnya enggak juga. Cuma kalau Berarti lu selama ini nggak ikut kita nongkrong tuh karena emang gak relate. karena itu interestnya kayak ya Jadi lu biasa emang banget. nggak pengen temenan sama Ayo kita. pindah aja, Jess. Pindah guys, pindah guys. Maaf ya Kel, rokoknya. Pindah guys, kita pindah dulu. Pindah. Ngerokok ya? Enggak, ya, canda. Tapi enakan dalam sih. Jadi kita lagi di dalam dibilang skip banget sih enggak sih anjir. Gua emang enggak, sebenarnya bukan tipe-tipe yang suka rame gitu loh. Makanya kalau gua Introvert. Iya gak sih? Menghindari keramaian kan? Nah, si introvert tuh menurut gue lebih menutup diri aja. Iya menghindari keramaian gak sih?
Ya cuma dia nyaman dengan apa yang dia suka aja gitu. Itu lebih ke nggak gampang bergaul dengan orang baru. Bisa dibilang introvert ya. Bisa juga sih, Iya. orang juga kepribadiannya juga. Ya bisa. Karena sekarang introvert itu udah kata yang kuat sekarang kan. Karena tergantung sesuatu juga. Kalau gue tuh emang gak gitu sih, emang karena interest gue di situ ya, gue pasti Ini nggak mau begini. nggak mau. Hah? Kok gini? Kakinya udah patah ya, kayak punya gue. Tapi enak juga ya ada begini. Tapi nggak apa sih. Masih. Kalau gue sih gitu ya. Gue nggak tahu gue dibilang introvert atau extrovert ya atau ambivert ya juga. Cuman gue lebih ke nyaman Lu nyaman dengan hal yang emang lagi diomongin dengan interest gue juga lebih baik gitu. udah musim jam sih. Terus kalau lu Kel milih film di Telkom itu kenapa? Sebenarnya kayak tadi juga kan gue emang suka film banget lah gitu. Karena gue emang dari SMP sering menonton film gitu. Terus juga gue suka dengan cerita lah gitu, gue suka enjoy gitu. Dan ya itu jadi kenapa gue ambil film di Telkom ya karena gue suka film juga sebenarnya. Tapi kenapa lu kuliah jurusan lu film? Iya. Tapi kenapa lu yang belakang-belakangan ini lebih ke musik banget kayaknya? Nah itu dia jadi ya sebenarnya menemukan itu ya. Sebenarnya gini, kan gue sebenarnya gue bilang ya, yang gue nyesel gue gak terima di IKJ itu artinya dua arti. Karena kalau itu karena gue gue nggak ada perkembangan film juga sekarang. Karena Telkom gue di film pun juga orang-orang juga ya malas-malas juga gitu, nggak ada yang gerak-gerak juga. Terus Buat gitu ya? iya nunggu-nunggu gitu. Pernah waktu itu pengen bikin PH, terus dua orang gak hadir, nggak jadi. Ya segitunya. Terus habis itu ya, cuman gue juga sebenarnya adalah hal yang akhirnya gue nemuin hal yang gue suka gitu sekarang gitu. Karena gue nggak tahu kalau misalkan gue dikaji gue akan kayak gimana kan nggak tahu juga gitu. Cuman kenapa gue akhirnya ke musik juga karena lingkungan sebenarnya. Lingkungan gue di Bandung tuh emang demen banget musik semua. Kayak cewek pun juga denger rock juga. Nah sedangkan gue sebenarnya kan denger musik kan dari SMK gue. Dan ya lebih ke lingkungan sih kenapa gue akhirnya sekarang kayak pengen serius ke musik karena lingkungan juga dan mendukung juga orang-orangnya. Tapi lu ada ekspektasi nggak sih kalau dari lu kuliah di situ lu lulusin gimana? Gimana? Lu ada ekspektasi nggak setelah lu lulus dari kuliah lu itu lu akan jadi apa? Gue kalau itu mungkin gue tahu sih gue emang akan ke musik sih kayaknya. Karena emang Udah jiwa lu banget gitu. kayaknya sih gitu soalnya kalau gue lihat lagi bang gue kan musik. Bokap gue juga main musik lah, dia pernah ada band di ITB. Nyokap gue juga suka musik juga, cuman yang klasik juga lah gitu. Kode gue juga, cuman dia lebih ke ya pokoknya musik juga lah pokoknya keluarga gue. Cuman ya kenapa gue bilang kayaknya gue akan lebih serius ke musik untuk setelah lulus. Sebenarnya gue film nggak akan gue ini juga, nggak akan gue sampingan juga. Karena kan menurut gue kalau misalkan gue ke film dan gue ke musik lebih mudah di musik. Menurut gue karena gue kan selama online juga kan misalkan gue di kamar gue juga main bass juga, sekarang main gitar juga pokoknya lah. Ya pokoknya musik lah gitu, gue kadang denger musik nyampe keras-keras juga. Terus kayak selingkuhan sama keseharian juga sih, lebih kesana juga. Ngaruh sana. Cuman gue juga mungkin akan ke film lagi. Maksudnya paling gue buat film paling. Itu apa? Hmm? Film director. paling gue short movie gitu. Sebagai director. Lu pengen jadi apa? Jadi apa? Filmmaker. Paling gue writer paling. Dan gue juga ada ini rencana besar gue. Karena kan kalau dari Ya nggak apa-apa, pindahin aja ke bawah, nggak apa-apa. Ya ganjel banget kayak dia mau pindahin. ganjel banget ya. Nggak apa-apa. Karena kan gue udah kalau band kan gue udah nulis lirik banyak tuh. Itu album pun juga udah selesai tinggal record doang. Dan itu ceritanya pengen gue gabungin jadi sebuah film. Jadi ya. Mini series gitu. Iya jadi karena apa ya dibanding karena gue nggak tahu ntar gue film kayak gimana arahnya. Jadi misalkan setelah gue udah sukses lah dengan band gue, dengan album juga udah kejual banyak atau misalkan orang suka lah gitu, ya amin juga.
itu gue akan akan sangat, itu kan jadi dorongan juga kan, kayak wah seru nih, maksudnya kayak orang suka, kayak banyak fans juga yang suka gitu. Itu gue pasti akan langsung lanjutin ke membuat lirik lagu jadi sebuah film. Jadi sebenarnya gue pernah bilang sama bokap gue kayak mungkin kayaknya film Akel lah kayaknya mati deh gitu, soalnya tergantung lingkungan juga, di Bandung kan juga lingkungannya kayak ya gitulah pokoknya nggak ada push lah, nggak ada dorongan gitu, kayak bener kayak nggak ada timbangan yang bagus. Iya, emang nggak ada gitu sama sekali, dan bahkan ada cuman bukan kelasan gue, dan gue juga nggak kenal dia banget gitu, jadi kayak sayang banget juga. Terus kalau emang sekarang interest lu ke musik ya, kenapa sebelum jauh banget nih kenapa nggak lu cut terus lu pindah ke musik gitu? Maksudnya? Pindah jurusan ke musik, maksudnya lebih fokus di situ. Oh, kalau itu Kenapa tetap mau ngelesain di film, terus musik lu juga tetap jalan berdua gitu? Maksudnya kayak nggak ada fokus salah satunya nih. ya tahu. Kalau itu sebenarnya gue awal gue kayak gue tuh ke film tuh kayak udah berkurang interest gitu setelah emang COVID juga. Jadi karena sebelum COVID pun juga itu kan pelajarannya juga teorikal juga, dan gue juga benci yang teorikal, dan gue juga ya gue nggak suka lah kalau teorikal gitu, karena kan ya gue punya ekspektasi yang berlebih gitu, karena dari nama juga creative arts, jadi seni rupa, dan itu juga praktek pun nggak ada gitu. Jadi gini, kalau sekarang ya dari semester 3, 4, 5 lah sampai sekarang juga, itu semua matkul tuh kalau misalkan kelas lah gitu, itu cuman ya kelas biasa aja, nggak ada yang kayak misalkan dia nerangin apa itu nggak ada, cuman kayak kelas terus kayak hadir, dia ngomong udah gitu doang. Dan pas tugas langsung praktek aja UAS, jadi kayak masa pas kita pas kelas kayak gini UASnya langsung praktek kan, jadi kayak Kaget. nggak ada bridge-nya lah gitu, jadi kayak langsung kesana, jadi kaget juga. Cuman kalau bilang tadi yang pas gue kenapa mau ke musik, karena juga gue udah semester tahun kemarin lah, awal tahun kemarin yang gue nemu kayak kayak gue bakal nge-band gitu. Iya, maksud gue kan sebelum lu jauh banget nih, Yeah. dan karena lu udah punya interest lu sendiri yang emang benar-benar lu suka, kenapa nggak lu cut aja yang di film lu ini terus lu pindah ke musik gitu? Maksudnya kan kayak itu bakal jadi poin lu lagi tuh kalau emang lu satu jurusan lagi tuh, hobi sama pelajaran lu gitu kan, dan bakal lebih matang udahannya kalau lu nya. Kalau gue sih, gue mungkin nggak terstruktur ya, cuman gue mungkin gue Ini bisa bilang autodidak gitu ya. iya, gue tetap juga. Jadi karena gini, gue nggak tahu ini fun fact atau emang fakta, cuman biasanya orang yang belajar otodidak itu punya interest yang berlebih. Iya. Dan gue termasuk kayak gitu ternyata. Dan kenapa gue nggak cut yang tadi lu bilang, kenapa gue nggak akhirnya ke musik, karena gue pengen nyelesain kuliah di film dulu. Jadi itu gue ada basic buat gue film ntar setelah gue bermusik. Tapi itu ini nggak puas gak tapi jawabannya kurang? Enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa maksudnya. Nggak apa-apa sih. Puas gak gitu? Ya kan balik lagi ke elunya kan. Kalau misalnya gue sebagai ya temen lu gitu kan, kayak mikirnya daripada lu di film Kayak buang-buang gitu kan? Iya. Iya, gue juga mikir gitu awalnya. mending lu cut yang di film terus lu masuk baru lagi ke musik, jadi kan kayak Kalau gue malah lebih ini film yang musiknya 2 kali gitu. enggak, bukan 2 kali, dua Jalan. Sebenarnya lebih ke punya basic masing-masing aja sih. Kalau misalkan contohnya lu misalkan ngambil ke film, tapi lu punya basic musik, itu bisa aja. kayak Lu- gue misalnya gue desainer nih, Contoh tapi gitu. gue nanti kuliah tuh manajemen. Iya, maksud gua kan kalau Akel ini kan sekarang posisinya dia kuliahnya film, tapi dia lebih interest ke musik kan. Maksud gua biar dia benar-benar matang di musiknya, fokus di musik gitu kan. Kenapa dia nggak ninggalin yang film dulu nih? Terus dia masuk lagi ke jurusan musik gitu. Terus kan jadi lebih banyak poin-poin yang dia Lebih dapat terasa, lagi gitu. Iya. Insight baru. Oh, gue tau jawabannya. Soalnya sebenarnya Udah disiapin tak sama dia. enggak, kan gue juga band rock ya. Band rock kan sebenarnya nggak ada basic pasti lah. Band rock itu kan sebenarnya diulang-ulang aja gitu. Lu misalkan lu denger misalkan awal The Beatles gitu yang tahun 60-an, lu denger Rolling Stones yang 70-an, Nirvana yang 90-an, itu sama aja. Jadi sebenarnya kalau basic rock sebenarnya bisa dibilang emang nggak ada. Lu cuman misalkan lu denger lagu rock band manapun, lu bisa main gitar, bisa main bassnya, lu bisa coba vokalnya, itu udah jadi basic sih menurut gue. Udah jadi jadi pelajaran lah gitu. Jadi basic udah ada. Tapi kan bakal lebih dapat nilai plus kalau emang lu ngerti
Lebih ya? dalam lagi. Iya, sejarahnya atau cara penulisan lirik, cara bikin musik yang beda atau yang baru lagi yang gitu-gitu. Biar tepat untuk kemana. Iya, lebih apa ya, lebih terstruktur lah maksudnya jatuhnya, kayak ya lu lebih tahu teorinya dulu baru lu praktekin gitu. Enggak yang kalau otodidak kan ya lu ngulik sendiri terus baru lu praktekin gitu kan. Nah kalau emang lu kuliah jurusan musik kan kayak dijelasin tuh sejarah musik tuh kayak gimana. Iya gitu. Enggak sih, kalau gue sebenarnya lebih ke gue riset juga sebenarnya. Jadi kan selama gue di Bandung tuh gue riset sama temen gue kayak misalkan nih, misalnya orang Bandung nih, gue nih terus kalau gue ini nggak, misalkan lagu indie rock gitu suka, itu riset gue jadi dan emang bener, jadi emang rata-rata orang Bandung itu suka dengan apa yang gue suka juga secara musik ya, dan itu juga jadi buat apa ya, jadi bonus juga lah gitu. Dan gue juga sebenarnya kan ngincar bar juga ya, maksudnya kalau misalkan itu juga orang-orang juga dengarnya musik itu juga. Jadi sebenarnya nggak ada basicnya, sebenarnya ya nggak ada sih, baik lagi karena rock ya, karena emang nggak ada basicnya juga sebenarnya sekarang ya. Kalau dari gue sih gitu. Jadi dia sama kayak gue waktu SMA dulu. Sebenarnya gue emang awalnya rada-rada interest sama multimedia itu, cuma pas lu masuk ternyata nggak yang se-ekspektasi gue banget. Dan sekarang lo ngambil apa? Komunikasi sesuai interest gue. Sebenarnya kalau itu juga sama ini sih, karena temen gue kan juga ada yang pernah ngeband lah gitu, ikut festival juga. Itu bonus juga buat gue. Yang gue yang baru banget lah gitu kesini. Temen gue udah tahu semua gitu. Dan apa gue ambil 4 orang ini emang udah ngerti lah gitu, karena itu bonus juga buat gue. Jadi dia yang ngajarin gue lah gitu, walaupun gue baru juga sebenarnya gitu sih. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya kuliah gue bisa dibilang sayang juga sih, kayak di semester 5 cuman gue yang malah keluar arah gitu. Siapa tuh yang India ya? Baskara. Baskara Kenapa ya? deh? Gak lulus kuliah. Dia kuliahnya kan gak ngambil musik juga. Iya, karena banyak kan emang gitu Bill ternyata. Iya. Jadi deh aktor deh, ada nggak aktor yang ngambil teater dulunya? Ada Siapa? Ada tapi nggak banyak mungkin. Emang nggak stand up gitu. Reza Radian, teater dia. Lukman Sardi, Mas Adi enggak ya. si siapa lagi sih, gue lupa dia rata Indonesia. Hanya Banyak sih, banyak, cuman ya. cuman kayak teater nggak ada yang ini deh, pasti nggak ada gini kan. Film Indonesia tuh udah berubah ya konsepnya ya, kalau nyari-nyari aktor nggak yang bener-bener Kalau itu Dari- sebenarnya Lebih ke nyari lu ini, tenar, market lu ya, diajar nyari gitu. marketnya Iya. ya. Sekarang ke marketing ya Bang. kayak semuanya gitu deh. Di kalangan pun gitu juga kan. Enggak, tapi menurut gua kalau kayak film-film Marvel dan lain-lain, lu waktu Iron Man siapa yang nggak tahu Tony, maksudnya waktu film-film Iron Man pertama keluar ya? Tapi orang kan nggak tahu juga siapa si RDJ ini sebelum dia jadi Iron Man. Iya, Lu tau ini nggak, Chris Evans main film apa aja sebelum dia main Captain America? ya, maksud gua itu kalau di Indonesia misalnya nanti ada film Iron Man nih, pasti yang dipakai tuh orang yang terkenal, bisa jadi Reza Radian lagi yang dipakai ya kan? Itu karena apa ya? Bisa nilai plus buat penjualannya juga kan. Karena sama pasarnya juga kan. Penonton Indonesia tuh lebih milih artisnya dibanding ceritanya. Iya. Jujur aja, kayak emang bener kayak gitu. Lu nonton film nih, filmnya sebenarnya bagus, ceritanya, konsepnya bagus, kamera segala macamnya semua. Tapi yang pemain yang nggak terkenal itu nggak lebih Nggak apa ya? Dulu nggak mungkin dilirik. iya, cuma sekarang udah lumayan. Coba tau ngambil film yang baru tuh, film aduh apa lagi namanya? Tahun kemarin itu latarnya 80-an. Yang main tuh Reza Radian, terus kayak Martin Leo, terus yang main ADC juga ceweknya. Seperti Dendam. Iya itu. Seperti Tahu Dendam. kan? Tahu udah nonton. Gila tuh filmnya. Bagus kan? Bagus banget. Itu aktornya menurut gua ya good looking, nggak terlalu lah gitu. Tapi nggak terlalu naik film. Naik banget coy, Naik. gila. Naik banget. Gila. Gue nonton film itu alasan gue karena penata artistiknya itu salah satu panutan gue lah, iya. Siapa? Eros Evelyn namanya. Gue nonton itu karena gue pengen tahu nih setnya dia tuh kayak gimana kan. Dan ternyata anjing epic banget setnya. Gokil, Jadi Sama apa latarnya juga, terus kayak tempat-tempat juga. ini gue terakhir nonton itu Penyalin Cahaya, kalau lo tahu. Oh, gua tahu. Tahu. Sebenarnya Penyalin Cahaya tuh artisnya, aktornya aktor baru semua. Kayak Nggak terkenal namanya Nggak juga. terkenal kan? Gue aja nggak tahu namanya. Iya, sih. Mungkin terkenal di kalangannya tapi Coba gua cari. buat gue orang awam enggak. Gue pertama kali tahu dia. Ada di Netflix. film baru apa film? Film baru.
tayang pertama kali di ini yang di Apa namanya? Pengalih. Penyalin. Nyalin. Oh, yang ini yang dia party gitu ya? Iya. Cuma ada minusnya ternyata co-writernya itu Oh, tahu gua tahu. Apa? skandal. Namanya itu Kenapa? Shenina. Ini gua tahu semua. Shenina ini yang ceweknya Angga Yunanda. Iya, maksudnya kan kayak itu apa ya, hitungannya kan Nggak terlalu terkenal juga. aktor baru banget gitu lah ya dibanding aktor cewek lain gitu kan. Ciko Kurniawan, Jeremy Kurnia, Willy. Tapi di sini nih di film ini dia ngebawainnya apik Keren banget nih. ya. Adipati Dolken. Yang trailernya juga bagus kok. Parah, nominasi semua. Emang skandal kenapa? Bukan sekarang, mesti jatuhnya kayak pelecehan gitu. Siapa? Jadi cerita ini kan ngangkatnya tentang pelecehan seksual gitu kan. Nah, Nah, Ini gua tahu nih. Nah, si co-writernya itu melakukan hal itu ternyata. kok Mempraktekkan gitu. Gue nggak tahu siapanya, gue nggak Sampai ke orang lah gitu. ke orang aja. Penyalin cahaya. Ketahuan, terus jadi akhirnya nama co-writernya ini dihapus dari title. tapi dibayar? Dibayar. Gue nggak tahu kalau itu, maksudnya kayak Apa jadi, penyalin cahaya? iya, jadi kayak rusak gitu loh. Kayak lu ngangkat isu pelecehan seksual tapi Tapi lu juga ngelakuin ya. iya orang dalam itu tuh ngelakuin gitu, jadi kayak ngerusak filmnya itu. Sayang aja kan menurut gue. Sama nafsu. Iya sih nggak bohong sih. Iya kalau mau dikasih mah. Jadi gimana Bil cewek gue? Ini mau kemana? Kesibukan terakhir. Jadi pada yakin nggak aku lulus 4 tahun? Enggak. Aduh. Skip. No. Ini penutup nggak ya? Enggak belum. Belum. Wah, gila. Berarti ntar Ini deh tambahin komentar. tadi. Kita lu Bentar, ya. katin aja, tadi banyak yang ketawa terus nggak jelas anjing. Lulus 4 tahun. Enggak. Nggak yakin. Enggak, gua nggak tahu. Gue yakin. Gua nggak yakin. Amin. Aminin buat orang-orang yang yakin. Amin. Oh, pilihan. Amin.